Oke, ini adalah Mi 11 Lite, smartphone premium dari Xiaomi yang harganya paling murah nih. Nah, apa aja yang bakal kita dapat dengan ngeluarin duit 3 jutaan buat smartphone ini? Oke deh, langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, jadi ini smartphone aku beli seminggu yang lalu ya di Mi Store Paragon Mall Semarang dengan harga tuh Rp4.099.000 buat varian yang 8/128. Ada juga yang varian 6/128 yang dibanderol dengan harga Rp3.899.000 dan ada yang 6/64 GB yang dibanderol dengan harga Rp3.799.000. Sementara buat varian warnanya sendiri, ini ada yang bubble gum blue kayak yang aku pegang sekarang, terus ada lagi yang boba black dan peach pink. Buat bahasa desainnya sendiri, ini mirip banget ya sama Mi 11 versi reguler yang beberapa bulan lalu udah keluar duluan. Buat finishingnya ini juga cakep banget dengan pakai material kaca yang punya finishing matte yang lembut banget buat dipegang sama tangan kita. Feels dipegangnya ini juga enak banget, soalnya Mi 11 Lite ini punya dimensi dan bobot yang enak buat dipegang kebanyakan orang. Buat tebalnya sendiri, Mi 11 Lite ini punya ketebalan di 6,8 mm yang dimana itu jauh dari kebanyakan smartphone zaman sekarang yang punya tebal di sekitar 7-8 mm. Terus buat bobotnya sendiri, ini ada di angka 157 gram yang bikin smartphone ini jadi salah satu smartphone ringan yang beredar di pasaran. Buat ketahanannya sendiri, Mi 11 Lite ini udah didukung dengan IP rating IP53 yang tahan terhadap debu dan percikan air. Ingat ya, percikan air dan bukan buat ditenggelamin. Buat layarnya sendiri, Mi 11 Lite hadir dengan layar berpanel AMOLED, resolusi Full HD+, luas layar 6,5 inci dan udah disupport juga dengan HDR10. Buat layarnya ini juga udah 10-bit dengan sRGB DCI-P3 yang dibawanya, membuat layar dari Mi 11 Lite ini memanjakan mata kita saat menikmati konten-konten berbasis visual di smartphone ini. Buat refresh rate-nya juga udah ada pilihan 90Hz ya, yang bisa kalian pilih biar dapetin pergerakan layar yang lebih smooth. Oh ya, karena ini udah pakai layar AMOLED, tentunya di Mi 11 Lite ini udah ada always on display ya, yang membuatnya itu bisa menampilkan notif atau jam saat kondisi layarnya lagi mati. Tapi sayangnya ini masih dibatasin, cuma 10 detik aja dan gak bisa nyala terus-terusan. Buat dipakai di luar ruangan, layar dari Mi 11 Lite ini juga masih kelihatan dengan cukup jelas karena punya kecerahan maksimal di 800 nits. Jadinya saat kalian lagi keluar ruangan dan pakai Mi 11 Lite ini masih cukup nyaman buat dipakai. Kalau buat performanya, Mi 11 Lite ini pakai chipset Snapdragon 732G, dukungan GPU Adreno 618, serta pilihan RAM 6 atau 8 GB. Buat operating sistemnya sendiri udah pakai Android 11 pastinya, dengan berbasis MIUI 12. Buat dipakai kebutuhan kasual udah pasti dijamin nyaman banget. Mau chattingan, main sosmed, foto-foto, atau sekedar kerjaan di smartphone ini tuh udah bisa mendukung aktivitas ringan dengan sangat-sangat lancar. Nah, kalau buat dipakai main game, kita semua tahu kalau Snapdragon 732G adalah chipset kelas mid-range yang udah enak banget buat dipakai. Game Mobile Legends pastinya lancar buat dimainin. Settingan ultra dengan high frame rate mode on ini udah bisa kita pakai di sini dan udah lancar banget buat dipakai. Kalau game PUBG Mobile ini aku biasa pakai settingan smooth ultra yang kalau dipakai main ini juga enak dan nyaman-nyaman aja selama beberapa kali main. Terus kalau game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact ya bisa dipakai main sewajarnya aja. Cuma nggak nyaman-nyaman banget buat dipakai. Overall chipset ini adalah chipset yang udah cakep banget buat smartphone mid-range zaman sekarang dan masih worth it banget buat dipakai. Kalau buat baterainya sendiri, Mi 11 Lite ini sayangnya punya baterai yang tergolong kecil yaitu 4250 mAh. Ini emang wajar, mengingat bodi setipis ini tuh susah banget ya buat masukin baterai berkapasitas gede. Dan kapasitas gini tuh sebenarnya udah cukup banget ya kalau buat dipakai sehari-hari. Dan pasti orang yang pilih HP ini juga bukan gamer maniak yang main game seharian penuh. Karena di rentang harga segini tuh juga ada smartphone yang lebih bagus yaitu Poco X3 Pro yang bisa kasih experience lebih.
Sementara buat pengisian dayanya sendiri ini udah cepet banget dengan kita dikasih kecepatan ngecas 33 watt yang udah cepet banget buat isi daya smartphone ini. Kalau buat fitur-fiturnya ini juga udah tergolong lengkap, mulai dari adanya NFC, IP53 dust and water splash resistant, ada juga stereo speaker yang bikin pengalaman dengar musik atau nonton film di sini makin lebih asik. Cuma sayangnya emang lubang jack audio 3,5 mm ini udah nggak ada di sini ya, dan untungnya Xiaomi tetap bertanggung jawab dengan kasih adapter tambahan yang udah include di dalam boxnya. Oh ya, buat iklannya sendiri sejauh ini aku belum ada nemuin yang sampai bener-bener mengganggu. Beda dari kebanyakan HP Redmi atau Poco yang iklannya itu bejibun. Di seri premium mereka yaitu di Mi ini, iklannya ini udah diminimalisir atau bahkan udah dihilangin. Jadinya nyaman banget buat dipakai tanpa adanya gangguan. Sementara buat kameranya sendiri, Mi 11 Lite ini dibekali dengan setup triple kamera yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide, dan 5 megapiksel pada kamera makro. Untuk di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 16 megapiksel yang bentuknya punch hole gini ya, yang berada di pojok kiri atas layar begini. Nah, kalau buat hasilnya jujur ini udah lumayan cakep buat smartphone 3 jutaan. Gambarnya punya dynamic range yang cukup bagus, detailnya juga lumayan oke, dan akurasi warnanya juga udah hampir mirip dengan objek aslinya. Overall buat hasil jepretan di Mi 11 Lite ini udah cakep banget dan bisa langsung kita post ke sosial media. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Mi 11 Lite, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Dan di sini juga ada mode stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal lihat perbedaannya kayak gimana. Oke, buat perekaman videonya sendiri ini sampai 4K 30 fps ya. Dan ada juga Full HD 60 fps, tapi Full HD 60 fps-nya tuh gempa bumi banget. Oke, ini buat yang 30 fps, perekamannya kurang lebih kayak gini, dan sekarang kita mau coba mode stabilisasi tambahannya. Oke, kalau ini mode stabilisasi tambahan direkam pakai kamera utama 1080p 30 fps pastinya. Hasil gambarnya sedikit lebih ngecrop, cuma kalau aku lihat di layar sih kestabilannya cukup oke ya. Gimana nih menurut kalian? Oke. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya. Dan di sini tuh nggak ada mode stabilisasi tambahan. Dan kita kalau mau pakai lensa ultrawide-nya juga nggak bisa langsung pindah-pindah lensa. Jadi kita harus matiin perekaman videonya dulu, baru kita rekam ulang. Buat hasilnya seperti ini. Kalau aku lihat di layar sih gambarnya udah cukup stabil ya. Gimana nih menurut kalian? Oke. Gini. Dan sekarang kita switch ke kamera depan. Nah, kalau ini perekaman video kamera depannya, resolusinya 1080p pastinya, 30 fps. Gimana? Buat hasil perekaman videonya oke atau enggak? Oke, gitu aja. Sekarang kita balik ke studio. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Mi 11 Lite ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.